Selamat pagi Pak Guru, kami dari kelas 10 IPS 2 kelompok A akan memberikan pendapat kami tentang mosi yang akan dibahas hari ini, yaitu mosi tentang penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme bangsa. Dalam membahas mosi ini sendiri, kami berada di tim afirmatif. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Michael, absen 21 sebagai pembicara 1. Saya Gintania Tanya Sinulingga, nomor absen 1. Di sini saya sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, nama saya Esther Julivia dari 10 IPS 2, nomor absen 11. Saya selaku pembicara 1 akan membuka debat ini. Kami menyetujui tema pada debat ini karena dahulu para pejuang berjuang untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan bertaruh nyawa. Memang tidak rugi jika kita menguasai bahasa asing, tapi kita tidak perlu sampai menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, karena itu dapat membuat kita tidak bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan dapat menggeser bahasa daerah di Indonesia yang seharusnya kita lestarikan. Kita yang setiap hari berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia saja belum tentu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apalagi jika kalian menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi sehari-hari. Jadi, kita tidak perlu menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi sehari-hari karena dapat menggeser bahasa daerah di Indonesia. Saya menyetujui bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme terhadap seseorang. Maksudnya penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari, nonverbal atau nonformal yang menunjukkan kurangnya rasa untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Menunjukkan kurangnya nasionalisme seseorang dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Berikut adalah debat kontra dan pro dalam penggunaan terhadap bahasa asing yang berada di masyarakat. Pro, dalam hal ini kami menyetujui dari tema debat kali ini di mana tidak baik untuk menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan sejak dahulu para pejuang berjuang untuk menggunakan bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa nasional. Kita sebagai bangsa Indonesia sendiri saja masih belum mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, terdapat tanggung jawab terhadap kebudayaan yang ada di mana bahasa daerah haruslah terus kita lestarikan. Sedangkan dalam kontra, kita menyetujui akan tetapi bagi kami adalah sebuah kemajuan zaman hingga pada zaman dahulu. Contohnya yaitu Bung Karno tidak hanya pandai menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi pandai menggunakan berbagai macam bahasa asing. Yang kedua, B.J. Habibie mampu menggunakan bahasa Jerman yang menjadi pusat dari dunia otomotif dunia. Penggunaan bahasa asing dianggap lebih membuka wawasan kita untuk mengetahui ilmu yang kita didapatkan dari seluruh belahan dunia. Baiklah, akan saya lanjuti dalam percakapan ketiga. Dalam bunyi sumpah ketiga pemuda Indonesia 81 tahun lalu adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi, seperti apa sebenarnya bahasa persatuan Indonesia yang seharusnya dipakai dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari yang sesuai dengan sistem dan kaidah bahasa yang berlaku di Indonesia? Sudahkah Anda berbicara bahasa Indonesia yang baik dengan benar? Hidup bermasyarakat dan bersosialisasi tidak lepas dari komunikasi. Dan komunikasi tidak lepas dari bahasa sebagai penghubung dan penyampai konsep real, pikiran seseorang
ke dalam pikiran orang lain. Sungguh besar kegunaan bahasa, sehingga bahasa dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kaidah kebahasaan dan unsur gramatika yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Arti ketika berkomunikasi. Tidak mengherankan jika sebagian besar negara di dunia begitu mengagungkan bahasa nasional mereka, seperti Prancis, Jerman, dan Jepang. Mereka bisa dikatakan mengharamkan untuk menggunakan bahasa asing selain bahasa nasional mereka dalam berkomunikasi karena begitu hormatnya mereka terhadap bahasa ibu mereka. Sekarang, coba bandingkan dengan Indonesia. Apakah Anda pernah mendengar orang berbicara bahasa Indonesia asli yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan dalam kesehariannya penuh? Jarang. Bahkan, mungkin bisa dikatakan hanya orang-orang yang berkepentingan saja atau yang butuh untuk berbicara seperti itu karena tuntutan suatu hal. Itu pun tidak selamanya benar dalam pemakai unsur gramatikannya. Bahasa Indonesia saat ini dikatakan sebagai bahasa yang dinomorduakan. Masyarakat Indonesia rata-rata berbicara kesehariannya dengan bahasa gaul atau pokem atau slang bagi anak muda, bahasa daerah di setiap pelosok daerah. Kami menyetujui dengan mosi kami, yaitu bahasa asing dalam berkomunikasi sehari-hari akan mengurangkan rasa nasionalisme, yaitu juga karena bahasa asing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bahasa milik bangsa lain yang dikuasai, biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasa sendiri. Rasa nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu paham atau yang bisa dikatakan dengan ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang, maksudnya penggunaan bahasa milik bangsa lain yang dikuasai dan tidak dianggap sebagai bahasa sendiri dalam komunikasi sehari-hari atau nonverbal atau nonformal menunjukkan kurangnya rasa untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang dikarenakan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari yang seharusnya dalam kehidupan sehari-hari harus menggunakan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Secara formal, sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya yang lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil menduduki diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada saat itu, pemuda sepakat untuk mengangkat bahasa Melayu, Riau sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda melihat bahwa bahasa Indonesia yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas suku bangsa dan etnik. Pengangkatan status ini ternyata bukan hanya isapan jempol. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa. Dalam Sumpah Pemuda, ada satu bagian yang menyatakan bahwa semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui berbahasa suatu bahasa Indonesia, namun
Kini tampaknya amanat itu tidak terlalu dihormati seperti pada masanya. Kini banyak anak muda yang berkomunikasi dengan bahasa campuran, seperti bahasa Jepang, Cina, Inggris, dan lainnya. Kami setuju jika penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianat terhadap semangat Sumpah Pemuda. Jadi, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang benar dalam komunikasi sehari-hari, karena itu adalah bahasa ibu negara kita yang harus kita hormati. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.